الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kami selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan memanggil bapak-bapak saudara-saudara yaitu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yaitu mentaati segala perintah, meninggalkan segala larangan daripada Al-Quran wa sunnah Rasul. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita kali ini sesuai yang dimandatkan oleh kementerian kita, yaitu membina generasi saleh. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terkenal dengan kaya rayanya, dermawan, suka bersedekah, berkurban. Bahkan nilai kurbannya itu sangat luar biasa. Bukan manusia saja yang menyanjung beliau, para malaikat pun juga kagum dengan tindakan Ibrahim alaihi salam. Saking kayanya Ibrahim, terlontar ucapan, jangankan ini harta, jangankan ini hewan kurban, unta, kibas dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah sekian tahun saya mendambakan seorang anak belum dikaruniakan, dan suatu saat andai kata itu dikaruniakan oleh Allah, jika Allah minta itu dariku, akan kuserahkan, akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik kekayaan Ibrahim alaihi salam, dia juga mendambakan seorang putra untuk mewariskan marga, mewariskan nanti perjuangannya setelah dia tiada nantinya. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran
Rabbi habli minas salihin. Ibrahim selalu meminta, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang saleh, yang taat kepadamu dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, begitu pentingnya keturunan yang soleh dan soleha. Ketika kita telah tiada, umur maksimal kita 65 atau 70 tahun. Kalau sudah melebihi 70 tahun masih hidup juga, itu sudah rata-rata banyak yang kembali kepada sifat kanak-kanaknya. Sudah tidak sadarkan diri secara biologis, secara pemikiran juga sudah tidak normal adanya. Sehingga dari itu Muslim Islam memberikan tabungan, memberikan perpanjangan ibadah kepada keturunan yang anak, yaitu anak-anak yang soleh yang selalu didambakan. Ketika kita tiada, doa-doanya, perbuatan baiknya, jika itu bernilai ibadah di sisi Allah, otomatis nilai ibadah itu pun akan mengalir kepada kita, kendati kita sudah berada di dalam tanah atau di dalam liang lahat adanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi apa syarat pertamanya supaya generasi kita ini memang benar taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya? Yang pertama, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Hawi Al-Kabir, al-aqidah, perkuatlah akidahnya. Al-aqidah al-matinah, perkuat akidah anak-anak kita. Perkuat akidah keturunan kita, karena dalam ayat itu zuriyatina, keturunan, bukan waladatina, bukan anak saya ya Allah, tapi zuriyatina. Ini kalau tidak anak kita, ada kesempatan di cucu untuk kita perbaiki. Anak kita sekarang pecandu narkoba atau susah diarahkan, maka ada harapan kita cucu-cucu yang harus kita orbitkan sebagai cucu atau orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama untuk membina generasi soleh itu, kata Imam Al-Mawardi, perkuatlah akidahnya. Karena ketika di satu sisi dia Allahu Akbar, tapi di sisi lain putus cinta, putus harapan, tidak diterima di universitas tertentu, putus harapannya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengantisipasi ini semua, buruk sangka kepada Allah atau mengupat-ngupat atau kembali kepada jalan jahiliyahnya, sebelum itu terjadi, maka yang pertama kita sebagai orang tua luruskan niat, perkuat akidah anak dan cucu kita. Sehingga dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim itu, alif itu memang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak kita untuk mengetahui 3 huruf di awal surah Al-Baqarah itu. Tapi sebagian ulama ada yang memberikan pengertian tertentu untuk memperkuat akidah dan keimanan kita. Ada yang mengatakan alif itu memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam itu adalah diturunkan atau melalui malaikat Jibril. Kemudian mim itu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga para ulama mengartikan alif pertama itu adalah pertanda akidah, pertanda orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu alif yang pertama itu, kata ulama yang menafsirkan, adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dengan cara mendirikan salat. Jadi untuk memperkuat akidah itu caranya adalah wa yuqimunas shalah, dirikan salat.
Ini hal gaib, tidak kelihatan seperti angin ini. Bapak duduk di dekat kipas angin, tidak nampak itu angin, tapi terasa dingin dan sejuknya. Tapi Allah itu maha gaib. Ketika mata ini kita pejamkan, gelap gulita, gelisah kita. Ada yang pening, ada yang pusing kalau orang memejamkan mata, gelap mata. Tetapi jika mata itu terpejam, indah bermimpi kita. Ketika mimpi itu indah, senang rasanya, bangun tidur kita lega. Nah, persyaratan yang pertama kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabirnya, perkuat akidah kita dengan wa yuqimunas shalah. Syaratnya adalah salat. Bagaimana salat ini selalu kita kontinuitas untuk melaksanakannya, tidak ada merasa beban, tidak ada merasa pengganggu dalam aktivitas kita di luar sana. Karena dari subuh disambut zuhur, disambut asar ketika petang, setelah matahari terbenam disambut dengan maghrib, habis maghrib itu hilang sapak merah ditambut dengan isya, di tengah malam gelap gulita kita bangun. Itu semua rutinitas untuk memperkuat akidah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi jika ingin anak-anak kita baik kelakuannya, anak generasi kita itu memang terdidik menjadi generasi-generasi yang soleh, maka suruhlah dia sholat. Sehingga wanti-wantinya baginda Rasul, kalau sudah mencukupi itu 7 tahun anakmu, suruh dia sholat. Kalau masih bangkang, pukullah mereka. Dengan artian dengan pukulan pelajaran. Karena di dalam sholat ini kita diajarkan bertetangga. Terjepit sebelah kiri kita geser tak kaki sedikit. Ingin duduk dua antara sujud, duduk di antara 2 sujud kita, serasa kena saudara kita sebelah kita, tunggu dia dulu. Kita diajarkan bersosial di dalamnya. Dan pergaulan di dalam masjid ini tidak ada pula pergaulan yang bebas, tidak ada pula orang menghisap sabu sini, tidak ada pula orang yang berzina. Orang yang selalu mendirikan sholat, kata Imam Al-Mawardi, adalah orang yang akidahnya kuat kepada Allah dan akan memberikan efek positif kepada orang banyak. Jangan kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu baik, tetapi jalannya tidak baik. Dukun-dukun sekarang ini sudah berkeliaran di mana-mana. Mau caleg kita itu sudah banyak itu yang antri, macam calo dia. Bahkan ada viral-viral akhir-akhir waktu musim-musim yang lalu, pileg dulu, banyak yang ikut serta nyemplung untuk memasang supaya orang banyak memilihnya. Tidak nampak orang lain, tidak nampak lagi pasangan yang lain, dia aja yang nampak oleh masyarakat. Di satu sisi kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku ya Allah kuserahkan kepadamu. Di sisi lain, ketika kita terbentur dengan sesuatu, kita anggap tidak ada kehadiran Allah di hadapan kita, kita tidak anggap bahwa Allah itu tidak mengetahui aktivitas apa yang kita lakukan. Lalu kita percayai itu benda-benda yang akan membuat kita menang atau membuat kita sukses. Ingat kaum muslimin, kata Nabi, lain asyraktu, jika engkau melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, gugur amal ibadah.
haji pun gugur, sedekah gugur, korban gugur, karena dosa syirik adalah dosa yang amat besar. Cara untuk menghapus dosa syirik ini dalam surah Ali Imran dijelaskan, walladzina idza fa'alu fakhishah aw zalamu anfusahum dzakarullah, ingatlah segera kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan minta ampunlah atas dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya. Ketika kita sudah yakin pernah melakukan perbuatan syirik atau mewariskan perbuatan syirik, seperti anak kita mau merantau atau mau sekolah jauh, nah kalau kamu di rantau nanti nak amalkan ini doa, pakai ini azimat, pakai ini batu yang diwariskan oleh nenekmu. Ini hal-hal yang akan merusak akidah kita dan kita wariskan kepada keturunan. Nah, jikalau memang pernah itu kita lakukan, maka zakarullah, sekarang ingatlah kepada Allah dengan cara fastaghfaru li dzunubihim, segeralah minta ampun kepadanya. Innahu wal ghafurur rahim. Allah tidak pendendam, Allah tidak membenci, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, lihatlah seekor ulat ketika dia berbuat dosa dengan cara menggerogoti tanaman orang yang sudah tertata rapi. Dia habiskan itu tanaman, tapi ketika dia ingat itu adalah perbuatan dosa, dia ingat kepada Allah dan mohon ampun, tafakkur, dia jadi kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu indah, menawan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka dengan kupu-kupu. Di awalnya adalah ulat yang bentuknya menjijikkan. Dia atau kita yang mendekat gatal kita dibikinnya. Makanannya adalah tanaman kita yang sudah tertata rapi. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia menjadi kupu-kupu yang dulu bentuknya menjijikkan dari pandangan kasat mata, menjadi indah menawan. Dan yang dikonsumsinya pun adalah yang indah-indah, yang manis-manis, yang menyehatkan. Dan penelitian terakhir dari University Amerika mengatakan, jika tanaman yang disentuh oleh kupu-kupu akan memberikan kebaikan kepada tanaman itu adanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin cukup sekianlah khutbah kita pada kali ini. Sebagaimana intisarinya, marilah sama-sama kita berdoa dan tafakkur agar generasi-generasi kita selanjutnya 10-20 tahun akan datang menjadi generasi-generasi yang soleh, yang jauh dari kesyirikan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين وسلام تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين